wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Wahida Husen. Saya hari ini berkesempatan untuk mendampingi Pak Irfan Dedi sebagai narasumber ya Pak. Nah, ini tema kita kali ini tentang artificial intelligence dan scratch. Nah, kecerdasan buatan dan pemrograman ini. Oke, beliau juga adalah seorang penulis buku, kebanyakan buku tentang sesuai dengan mata pelajaran di Ampu ya Pak, yaitu mata pelajaran matematika. Selain mengajar di sekolah, beliau juga aktif menjadi narasumber mengenai Olimpiade Guru Nasional, narasumber tentang materi HOTS, juri berbagai lomba matematika, dan motivator. Bagaimana belajar mengajar matematika yang menyenangkan. Menarik sekali nih biodata beliau. Mendidik baginya adalah sebuah seni yang harus terus dipelajari dan dikembangkan dalam usaha mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu quotes dari beliau. Oke, nah semakin tidak sabar nih sepertinya ya untuk mendengar penjelasan dari Pak Irfan tentang artificial intelligence dan scratch ini. Kemudian bagaimana pemaparannya, kita simak kepada Pak Irfan. Kami silahkan. Ya, ini judul besarnya memang Korean Learning Improvement Cooperation ya, KLIC. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah program yang tadi mungkin Bu Siti Amalia sudah kemukakan dari UNESCO kalau tidak salah tentang pendidikan untuk negara-negara berkembang ya. Kita diminta untuk bisa mengembangkan diri. Nah, ini salah satunya yang dilakukan oleh negara Korea. Kita mulai, yang pertama yang akan saya bahas tentang artificial intelligence. Mungkin tadi sudah disebutkan, pengertian dasarnya adalah tentang kecerdasan buatan. Ya, ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan atau kita gunakan, terutama dalam kondisi online ini ya, PJJ online ini dalam kondisi pandemi COVID. Tetapi kita mungkin banyak yang cuma terbatas dengan menggunakan LMS dan segala macamnya. Ya, tapi sebenarnya banyak sekali kalau seandainya kita mau pelajari tentang artificial intelligence ini, atau saya singkat AI saja ya, untuk kita gunakan dalam bidang pendidikan ini. Apa sih sebenarnya artificial intelligence itu atau AI itu? Nah, AI itu tujuannya itu membuat pekerjaan kita lebih mudah. Dan itu sudah Bapak dan Ibu alami ya ketika mungkin melakukan pembelajaran secara online. Bagaimana mudahnya kita bisa menggunakan Zoom, kemudian juga kita bisa mengambil penilaian menggunakan Google Form dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu penggunaan dari AI ini. Nah, artinya sendiri adalah usaha ya untuk membuat komputer dapat berpikir atau sering disebut juga machine with mind gitu ya. Jadi sebenarnya ini kerjanya komputer yang kita gunakan atau kita manfaatkan. Dan kita memang sebagai user kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian ini sudut pandang ya, Bapak dan Ibu. Ya, ada dari sudut pandang kecerdasan. Nah, ini AI ini akan membuat mesin menjadi lebih cerdas dan mampu berbuat seperti apa yang dilakukan manusia. Contohnya adalah misalnya mesin itu bisa menghitung. Ya, banyak sekali penggunaan aplikasi matematika misalnya. Ya, itu dalam belajar matematika sehingga yang lebih sederhananya mungkin kalkulator ya, itu juga sebenarnya AI, cuma mungkin kita tidak sadari dan itu sudah kita gunakan sebenarnya cukup lama. Kemudian dari sudut pandang penelitian, nah ini AI adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Nah, kemudian ini perbedaan kecerdasan alami dan buatan. Bapak dan Ibu, kita bisa bandingkan ya antara kecerdasan alami yang diberikan oleh Allah sama kita ya, yang ada pada diri kita, dengan kecerdasan buatan yang mungkin kita istilahnya manusia membuat atau memodifikasi ya dengan kecerdasan dia sendiri. Nah, ini biasanya kecerdasan buatan itu lebih bersifat permanen ya. Misalnya perhitungan matematik gunakan kalkulator itu ya insya Allah tidak salah gitu ya, kecuali mungkin ada yang error. Tapi biasanya bersifat permanen, beda dengan otak manusia yang semakin lama mungkin bisa pikun dan segala macam, jadi lupa. Kedua, pada dasarnya kecerdasan buatan itu lebih murah. Walaupun pada awalnya mungkin mahal dan Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu beli laptop atau komputer yang harganya awalnya mahal.
Tetapi kalau dihitung secara benefit ya penggunaan, maka itu akan menjadi lebih murah. Bagaimana Bapak dan Ibu menghasilkan misalnya tulisan, buku, dan segala macam, atau untuk persiapan mengajar, coba kalau Bapak dan Ibu menggunakan tulisan tangan, seperti dulu, misalnya ya, buat RPP pakai tangan dan segala macam. Itu berapa lama kita menghabiskan waktu gitu ya, mengulang dari awal. Nah ini saya berikan beberapa contoh, mungkin yang juga sudah saya gunakan. Misalnya yang paling banyak digunakan mungkin sama kita tuh di Google Bapak dan Ibu ya. Ya, Google Meet dan segala macam itu tidak saya bahas karena sudah banyak yang tahu sekali ya. Cuma ada beberapa mungkin yang jarang kita gunakan. Misalnya untuk mencari Google Translate ini ya. Jadi sekarang nggak usah takut lagi ketika kita mungkin berbicara dengan teman-teman dari luar negeri ya. Kita juga bisa menggunakan ini. Nah, mungkin search by voice. Mungkin setahu saya sih jarang yang menggunakan. Tapi ketika kita males ngetik apa sih yang mau kita cari, misalnya saya ketik, saya ngomong Assalamualaikum, nah itu akan muncul semua artinya. Kemudian ini, kalau Google Maps saya udah yakin semua paham ya. Tapi Google Lens mungkin masih banyak yang belum memahami atau menggunakan. Nah ini Google Lens ini cukup menarik Bapak dan Ibu ya. Kita coba-coba ternyata Google Lens ini bisa memberikan informasi ke kita. Misalnya kita ada combro gitu makanan ya, itu kita masukkan, kita pakai aplikasi Google Lens itu diceritain apa ini makanan ini. Kemudian HumeOn ini, nah ini sebenarnya untuk pelajaran seni musik Bapak dan Ibu. Dan ini ya dicoba-coba silakan gitu ya. Jadi kita nggak perlu bisa musik, nggak perlu jago nyanyi. Kita nanti sebutin aja nada kita. Nah, yang ini pasti sedang booming-boomingnya Bapak dan Ibu ya. Dan ini yang memang menjadi dilema buat guru-guru eksak ya. Tapi bagi saya ambil positifnya aja, bagus kok saya bilang ke anak-anak, asal buat belajar mandiri ya. Dan ini saya minta anak-anak pelajari ya, Photomath gitu ya, bagaimana cara mencari jawaban dan segala macam. Tapi saya bilang kamu cek dulu dan segala macamnya, kalau buat belajar mandiri tidak ada masalah. Tapi memang kita tidak bisa menahan ini teknologi Bapak dan Ibu, karena mereka juga punya Android sendiri dan tidak bisa kita ini ya larang gitu ya. Nah, ini penggunaannya Once downloaded, open up the app saya on your malah device. bikinkan anak-anak nih Photomath begini will then gunainnya activate your camera seperti on your itu. device to take photos of your math equations. You can adjust the window of the photo to capture the full equation if needed. Nah, Photomath will then lengkap sekali, process the bisa equation ada and provide you grafiknya, with the solution. gambarnya, kemudian bisa ada As you can see, penyelesaiannya dan Photomath will segala provide you macamnya. with multiple ways to solve the problem, like graphing or using the quadratic formula. Jadi yang kita akan bahas tentang penggunaan AI ini adalah terutama untuk Scratch-nya Bapak dan Ibu ya. Karena ini salah satu aplikasi yang digunakan bagaimana untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan anak-anak juga bisa berpikir ya dengan logika berpikirnya, kemudian juga pengetahuan tentang codingnya dan segala macamnya. Nah, ini bisa menjadi satu ya, baik dari tingkat dasar maupun sampai mungkin perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah punya aplikasi Scratch-nya, ketika kita klik itu biasanya akan muncul lembaran seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah media untuk kita membuat ya, membuat tadi games-nya atau apanya lah yang mau kita buat. Nah, ini ada maskotnya. Jadi maskotnya dia menggunakan kucing ya. Nah, seperti itu. Menggunakan kucing maskotnya. Dan ini yang harus kita perhatikan nih. Nah, ini makanya untuk lembaran ini atau tampilan awal ini saya bagi menjadi 5 bagian Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama adalah menu Bapak dan Ibu. Jadi bagian atas ini adalah menu, ada file, ada edit, ada tutorial ya. Kemudian ada mengganti bahasa di sini. Jadi ini lengkap sekali Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan file yang sudah ada atau membuat file yang baru ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat tutorialnya. Ya, nanti kita coba secara online ya. Mudah-mudahan internetnya tidak bermasalah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada skripnya.
Nah, ini tempat kita bekerja nih, ya, apa namanya istilahnya perintah-perintahnya. Nah, ini lihat warna-warnanya Bapak dan Ibu. Ini sangat menarik sekali buat anak-anak, ya. Jadi ada warna-warna seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak kalau sudah hafal biasanya udah nggak lihat-lihat lagi dia. Nah, langsung klik, pindahkan ke sini. Nah, ke script area ini. Jadi semua perintah di sini dipindahkan ke sini, pindahkan ke sini. Nah, setelah dipindahkan nanti dia lihat di sini. Nah, apa sih yang sudah dia buat seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian di bagian yang ke-5 ini ada sprite-nya. Si kucing ini dinamakan sprite, gitu ya. Nah, kemudian sprite ini banyak sekali tampilannya. Nanti kita coba. Ini stats-nya. Stat ini adalah backdrop-nya, atau kalau kita sih biasanya bilang background-nya ya. Nah, ini background ini bisa. Misalnya kita mau buat background-nya belakangnya ini gambar sekolah kita, ya kita upload aja fotonya. Saya coba, ya, saya coba buka dulu misalnya. Kita ketik di sini ya, Scratch Meet Edu misalnya. Kelihatan Bapak dan Ibu ya? Ya, sudah kelihatan yang saya ketik ini Bapak dan Ibu? Sudah terlihat. Ya, jadi kita tadi bisa langsung aja ketik Scratch Meet Edu. Gitu ya. Dan di sini kita bisa apa namanya? Mulai gitu ya, membuat misalnya kita mau daftar dulu silakan gitu ya. Mau memulai silakan, atau mau join dengan orang lain juga bisa ya. Atau misalnya kita mau buat start scratch-nya ya. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Gitu ya. Jadi nanti akan muncul ya. Mudah-mudahan bisa cepat ini. Ya. Jadi akan muncul area seperti ini Bapak dan Ibu. Dan biasanya dia langsung tampilkan nih tutorialnya. Gitu ya. Untuk kita sebagai pengetahuan. Nah, ini bisa kita klik aja. With Scratch, you can make your own stories. Nah, ini seperti ini misalnya. Ini kan anak-anak banget Bapak dan Ibu ya. And animations. Gitu ya. Let's start by grabbing a move block. Ya, ini diajari bagaimana kita membuatnya, gitu ya. Nah, sekarang saya coba untuk praktik ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan bisa lebih menarik ya. Jadi Bapak dan Ibu, tadi kita perhatikan di sini yang saya mau lihat adalah untuk sprite-nya dulu Bapak dan Ibu. Jadi sprite-nya ini Bapak dan Ibu bisa sekali lagi ubah-ubah. Tadi yang saya katakan, Bapak dan Ibu bisa ubah. Oh, saya nggak mau gambar kucing misalnya. Nah, mau ditambahin boleh, gitu ya. Nah, ini tinggal klik di sini Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan muncul banyak gambar seperti ini. Nah, gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu mau tambahkan gambar orang, misalnya seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul. Ya, misalnya orangnya sama kucingnya. Nah, ini bisa digerakkan ya Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Nah, seandainya Bapak dan Ibu lihat kok nggak orang sama kucing sama besarnya. Nah, ini orangnya bisa diperbesar atau kucingnya yang Bapak dan Ibu perkecil. Misalnya kalau kucingnya saya mau perkecil ya saya harus klik di sini dulu. Ya, supaya pas sprite-nya yang kucing. Nah, ini ada size di sini. Kelihatan Bapak dan Ibu ya. Ini bisa kita ubah size-nya. Misalnya saya mau ubah jadi 75% misalnya. Nah, ini akan lebih kecil. Kalau kita mau ubah orangnya, nah kita klik bagian orangnya. Nah, misalnya saya tambahkan, besarnya saya mau tinggiin 150. Nah, orangnya makin besar. Seperti ini. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin mengubah kucingnya mau berhadapan dong sama orangnya, gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ke sini nih, customs. Nah, di custom ini, Bapak dan Ibu klik. Nah, ini kan ada gambar kucingnya ya. Seperti itu. Nah, ini banyak sekali nih, ada flip, horizontal, mau diubah-ubah boleh. Mau dibalik seperti ini, maka gambarnya seperti ini nanti. Mau dimadep ke atas, nah seperti ini bisa. Nah, itu tergantung keinginan kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau kembali lagi, kita klik kodenya, ya. Nah, seandainya saya pengen cek suara kucingnya, boleh. Ini ke sound Bapak dan Ibu. Suara kucingnya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu mau ubah ya silakan.
Misalnya saya ubah suara kucingnya ya. Ini saya rekam nih. Jadi klik yang di sini Bapak dan Ibu. Kemudian klik record ini. Nah, diamkan dulu. Nah, ini kalau kita sudah siap untuk merekam, kita klik. Misalnya saya klik meong. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh kita ambil yang mana yang mau kita ambil. Misalnya seperti ini saya ambil. Ini kita save Bapak dan Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka suara kucingnya lain lagi. Meong. Gitu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Mudah-mudahan ada ketertarikan seperti itu. Nah, itu anak-anak kan suka sekali mereka membuat suara. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Background-nya Bapak dan Ibu. Nah, ini backdrop-nya di sini. Nah, ini kan masih polos belakangnya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu klik di sini. Nah, terserah Bapak dan Ibu mau pilih yang mana backdrop-nya misalnya, atau background-nya. Misalnya mau di taman seperti ini, ya ambil seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Gitu ya. Seperti itu. Mau diganti, ya klik lagi. Nah, banyak sekali mau yang fantasi, pilih saja. Ini bisa Bapak dan Ibu pilih sendiri sesuai, karena tidak ada yang menyalahkan ya. Tinggal sesuai aja dengan kondisi yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Mau di dalam air misalnya silakan, ya seperti itu. Atau mau di jalan bisa saja seperti ini, berubah gitu ya. Ini di tepi hutan misalnya, seperti itu. Ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan ya untuk mengganti backdropnya dan segala macamnya. Nah, ini sudah bisa kita lakukan. Nah, sekarang ini kan biasanya kita pingin orang ini jalan ya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu nggak suka ada kucingnya boleh. Saya nggak suka ada kucingnya. Ya ini tinggal dibuang aja Bapak dan Ibu. Ini ada tong sampah di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, gambarnya ini Bapak dan Ibu klik saja. Maka kucingnya akan hilang. Seperti itu. Jadi tinggal orangnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita misalnya saya coba untuk orangnya bisa bergerak. Nah, ini gampangnya pakai ini, move. Jadi kita slide ke sini, move. Nah, tapi kalau cuma ini aja, gerakannya seperti ini aja Bapak dan Ibu. Ini kita klik ini. Tuh. Ya. Nah, seperti itu. Kaku sekali gitu ya. Gerakannya seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau menggerakkan dia, ini bisa aja. Ini kita coba-coba Bapak dan Ibu. Misalnya pergerakannya mau berubah-ubah. Tapi continue. Nah, maka tadi yang saya bilang gunakan event. Nah, ini taruh di atas sini Bapak dan Ibu. Ya, maka dia nggak berhenti geraknya. Gitu nantinya. Seperti itu. Jadi, kita tinggal klik ini, tinggal klik ini, tinggal klik ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak perlu klik ini. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin gerakannya berubah-ubah, ya bisa aja. Tadi di custom ini Bapak dan Ibu. Ini kan banyak sekali gerakannya ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Gimana cara menggunakannya? Nah, ini kita cek di sini Bapak dan Ibu. Ini ada kontrol ya. Nah, ini bisa kita lakukan nih. Nah, ini memang harus dicoba-coba Bapak dan Ibu ya. Misalnya kalau forever ini kan sebagai ininya. Berarti biar dia bisa bergerak, mungkin kita masukkan ke sini. Coba kita lihat. Ya, dia lurus terus bergerak Bapak dan Ibu. Gitu ya. Seperti itu misalnya. Nah, itu memang harus kita ubah-ubah. Nah, misalnya kalau biar gerakannya lebih pelan-pelan, ya kita cari yang bisa membuat gerakannya berhenti-berhenti sedikit gitu. Nah, biasanya kita menggunakan kalimat wait gitu ya, untuk bisa mereka bergerak sedikit, misalnya seperti ini. Gitu ya. Misalnya gerakannya seperti itu. Nah, ini bisa. Jadi pelan-pelan gerakannya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak dan Ibu pengen gerakannya lebih banyak gitu ya. Nah, kita cari nih. Nah, ya, motionnya kita gunakan misalnya tadi. Ya kan ada banyak yang bisa kita gunakan. Kita lihat dulu di sini.
Ya, white sudah. Nah, di sini banyak sekali nih kalau Bapak dan Ibu mau lihat ya. Seperti ini kita cek dulu. Nah, ini ada move, ada tune ya. Nah, semuanya. Kemudian ada looks ya. Nah, ini next custom misalnya. Kita gunakan next custom untuk apa? Untuk supaya gerakannya berubah-ubah. Misalnya seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi, nanti tinggal Bapak dan Ibu lakukan kegiatan-kegiatan. Mungkin, Pak saya bingung, atau gimana caranya ya? Coba kita lihat di sini, di tutorial ini. Ya, jadi tadi saya klik tutorial ya Bapak dan Ibu. Saya mau buat ada skornya. Nah, di sini banyak nih. Mau permainan yang apa, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan dulu. Bisa dilihat, misalnya mau lihat permainan ini nih yang sering muncul ya. Nah, ini kan mudah You tuh. can use Scratch to make a Pong game. Nah, ini kita perhatikan nanti dia akan pandu kita membuat scratch-nya Let's choose an object to gitu. bounce Nah, around. ini tinggal kita perbesar saja nanti Bapak dan Ibu. We can make the ball move Supaya with this block. bisa lebih mudah kita menggunakannya. Nanti kita coba-coba Let's seperti see itu. what happens if we put it in a loop. Saya buka lagi Meet Edu-nya misalnya. Saya buka lagi. Tadi kita bisa lihat punya orang yang sudah membuat. Nah, jadi kita bisa contoh. Nah, ini project-projectnya yang sudah ada. Misalnya kita mau lihat ya. Di explore ini kita klik ini Bapak dan Ibu. Nah, maka ini banyak sekali yang sudah dibuat sama orang lain Bapak dan Ibu. Nah, gitu. Bapak dan Ibu misalnya, kalau saya sukanya bukannya math ya, matematik, karena saya bidang studi saya. Nah, saya cari math. Nah, ini scratch yang dibuat sama berbagai guru, atau mungkin juga siswa. Nah, gitu ya. Tinggal kita gunakan saja. Ya. Oh, ini kan sebenarnya game yang sederhana Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau mau mulai, ya terserah gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat dan sedikit ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu dan bisa digunakan atau dicobalah minimal ya untuk pembelajaran mungkin di sekolah Bapak dan Ibu semua. Ya, terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada para peserta. Terima kasih Pak Irfan. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Irfan untuk penutupnya? Silakan Pak Irfan. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai seorang pendidik ya, atau istilahnya guru, jangan pernah lelah untuk belajar. Mencoba, dan mencoba terus. Karena setiap apa yang kita lakukan itu biasanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, dan satu hal lagi mungkin kita harus ikut berkompetisi Bapak dan Ibu. Karena dengan kompetisi itu membedakan ya, mana guru yang sebenarnya siap dengan yang tidak. Jangan berpikiran bahwa kompetisi itu berarti membandingkan kepandaian, kepintaran, tidak. Itu juga mental. Jadi bagaimana kita bisa menyuruh anak berprestasi kalau seandainya kita sendiri tidak punya prestasi.